Monoton fungsi merupakan salah satu materi yang termaksud ke dalam penggunaan turunan, di mana materi ini digunakan untuk melihat naik turunnya suatu grafik fungsi. Dan kemonoton grafik fungsi akan mudah dipahami jika kalian sudah mengenal materi selang atau interval. Soal kemonoton fungsi biasanya menanyakan pada interval berapa fungsi tersebut naik dan pada interval berapa fungsi tersebut turun. Kemonoton fungsi sederhananya seperti ini: suatu fungsi dikatakan naik atau monoton jika fungsinya terus naik atau turun pada sebuah interval atau selang. Contohnya pada gambar di samping kan ada sebuah diagram. Jadi itu teh fungsinya naik soalnya panahnya ke atas, jadi dari kiri ke kanannya naik. Itu disebut monoton. Terus yang bawah juga monoton soalnya fungsinya turun, soalnya diagram panahnya ke bawah. Di atas adalah grafik dari fungsi y sama dengan x kuadrat. Dapat dilihat bahwa grafik tersebut turun pada interval di mana x lebih dari min tak terhingga dan x kurang dari 0, dan naik pada interval x lebih dari 0 dan kurang dari tak terhingga. Pertanyaan yang muncul adalah, jika diketahui hanya fungsinya tanpa ada gambar, bagaimana cara menentukan interval naik dan turunnya? Nah, untuk menyelesaikan kasus ini, kita akan menggunakan konsep turunan. Coba perhatikan contoh konsep kemonotonan fungsi di bawah ini. Perhatikan gambar di atas. Fungsi fx naik ketika garis-garis singgung miring ke kanan dan fx turun ketika garis-garis singgung miring ke kiri. Seperti yang kita ketahui bahwa garis singgung yang miring ke kanan mempunyai gradien positif dan miring ke kiri mempunyai gradien negatif. Artinya, untuk mengetahui di mana sebuah fungsi naik dan turun, yaitu dengan melihat tanda positif dan negatif gradien garis singgung. Untuk menentukan nilai gradien sebuah fungsi yaitu turunan pertama. Nah, dari situasi ini muncullah sebuah teorema, namanya teorema kemonotonan, dan akan dilanjutkan. Menjelaskan tentang teorema kemonotonan. Andaikan f kontinu pada interval I dapat didiferensialkan pada setiap titik dalam dari I. Jika fx lebih dari 0, maka titik dalam x dari I naik pada I. Dan jika fx kurang dari 0 untuk semua titik dalam x dari I, maka f turunan pada I. Untuk lebih dipahami, seperti ini, fungsi akan naik jika turunan pertamanya lebih besar dari 0 atau positif, dan fungsi akan turun jika turunan pertamanya lebih kecil dari 0 atau negatif. Kita kembali lagi ke fungsi x, ke fungsi y sama dengan x kuadrat di atas. Kita akan selesaikan dengan teorema kemonotonan tersebut. Y sama dengan x kuadrat. Y aksen sama dengan 2x. Selanjutnya kita akan cari batas-batas gradien dengan cara turunan pertama dibuat sama dengan 0. Karena kita tahu bahwa pada puncak atau lembah suatu grafik pasti akan ada garis singgungnya berupa garis horizontal, yang mana pada kondisi tersebut garis mempunyai gradien 0. Artinya pada saat gradien 0 sebuah fungsi tidak naik dan tidak turun. Misalnya 2x sama dengan 0, x sama dengan 0 per 2 sama dengan x sama dengan 0. Nah, kita sudah temukan batas-batas gradiennya, yaitu pada saat x sama dengan 0. Selanjutnya cari daerah di sebelah kiri dan kanan apakah hasilnya positif atau negatif. Kegiatan ini sama halnya dengan mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat. Kita gunakan turunan pertama dari fungsi tersebut. Kita ambil sembarang bilangan di sebelah kiri dengan 0. Kemudian memasukkannya ke turunan pertama. Jika hasilnya berupa bilangan positif, maka daerah tersebut bertanda positif, ataupun sebaliknya. Hal serupa untuk sembarang bilangan di sebelah kanan bilangan 0 juga. Nah, ini untuk sebelah kiri, misal diambil dari angka x sama dengan min 2, y sama dengan 2x sama dengan 2,
dalam kurung min 2 sama dengan min 4. Hasilnya negatif alias turunan pertama lebih kecil dari 0 atau simbolnya fx lebih kecil dari 0. Nah, ini untuk sebelah kanan, misal diambil dari angka x sama dengan 1, ya sama dengan 2x sama dengan 2 dalam kurung 1 sama dengan 2. Ini hasilnya positif alias turunan pertama lebih besar dari 0 atau bentuk simbolnya fx. Untuk soal kedua, kalian bisa melihat contoh soal di atas ini. Soalnya, di mana saja fungsi fx monoton jika diketahui fx sama dengan x pangkat 4 min 8x pangkat 2. Jawab, fx sama dengan x pangkat 4 min 8x pangkat 2. F aksen x sama dengan 4x pangkat 3 min 16x. Lalu f aksen sama dengan 0. F aksen sudah diketahui, yaitu f aksennya 4x pangkat 3 min 16x sama dengan 0. Lalu 4x dikalikan dengan x pangkat 2 min 4 sama dengan 0. Jadi 4x dikalikan x min 2, x plus 2 sama dengan 0. Dan menjadi 4x sama dengan 0, x sama dengan 4x sama dengan 0 sama dengan x sama dengan 0. X min 2 menjadi x sama dengan 2 dan x plus 2 menjadi x sama dengan min 2. Selanjutnya, uji positif atau negatif di sembarang interval menggunakan turunan pertama. Misalkan kita ambil x sama dengan min 1. F aksen x sama dengan fx pangkat 3 min 16x. F aksen x sama dengan 4 dikali min 1 pangkat 3 dikurang 16 kali min 1 sama dengan min 4 tambah min 16 dan hasilnya sama dengan 12. Saat x sama dengan min 1 hasilnya positif, artinya interval yang memuat x sama dengan min 1 adalah interval positif. Interval lainnya pasti positif dan negatif secara berselang-seling. Jadi garis bilangannya berubah seperti berikut di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan contoh soal mengenai kemonotonan fungsi trigonometri. Nah, dari soal ini, tentukan interval x sehingga grafik fx menjadi 2 sin x minus cos 2x naik untuk x lebih besar dari 0 derajat dan x lebih kecil dari 180 derajat. Nah, soal di atas ini bisa kita selesaikan dengan melakukan perhitungan sebagai berikut. Pertama-tama, fx sama dengan 2 sin x minus cos 2x naik untuk x lebih besar dari 0 derajat dan x lebih kecil dari 180 derajat. Nah, turunan pertamanya yaitu f aksen x adalah 2 cos x tambah 2 sin 2x. Nah, setelah ini syarat naiknya f aksen x lebih besar dari 0. Jadi 2 cos x minus 2 sin 2x lebih besar dari 0 menjadi 2 cos x minus 2 dikali 2 sin x cos x lebih besar dari 0. Nah, selanjutnya 2 cos x minus 4 sin x cos x lebih besar dari 0 kita sederhanakan menjadi 2 cos x dikali 1 minus 2 sin x lebih besar dari 0. Nah, pembuat 0 di sini 2 cos x sama dengan 0 atau 1 minus 2 sin x sama dengan 0.
Selanjutnya, X sama dengan 90 derajat atau X sama dengan 30 derajat dan 150 derajat. Maka intervalnya adalah 0 derajat lebih kecil dari X lebih kecil 30 derajat. Atau 90 derajat lebih kecil dari X dan X lebih kecil dari 150 derajat. Terima kasih.